بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk selanjutnya. Sebelum kita masuk ke kaidah yang keempat, maka silakan dibaca soal-soalnya ya. Jadi soal mungkin kita selesaikan pembahasan soalnya. Baik Ustadz, tinggal 2 soal lagi Ustadz. Nomor 10. Sebuah kata tertentu bisa berbeda-beda maksudnya karena perbedaan struktur kalimat, perbedaan konteks pembicaraan, perbedaan penyandaran, dan D, perbedaan susunan kalimat. Betul semua, empat-empatnya. Yang menjawab betul ada 14 siswa Ustadz. Ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Kecuali penyanderaan. Baik, nomor terakhir. Karakter firman Allah yang mengharuskan kita memahami apa adanya sebagaimana lahirnya adalah bersumber dari zat yang sempurna, bersumber dari zat yang sempurna kejujurannya, bersumber dari zat yang sempurna kefasihannya, dan bersumber dari zat yang sempurna nasihatnya. Yang salah ada 3 Ustadz. Mungkin kurang pede untuk menjawab semuanya Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Ya, insya Allah jelas ya itu ya, untuk soalnya, dan akan lebih diperjelas dengan kita membaca kaidah yang terakhir dan juga nanti penjelasan tambah insya Allah. Nah, namun sebelumnya untuk lebih menguatkan tentang, karena mazhab Mufawwidhah ini juga dianut oleh sebagian dai-dai hari ini, dai-dai sesat maksudnya, yang mereka memilih untuk kemudian ya hanya 2 cara ya. Jadi caranya ditakwil atau caranya ditafwid ya. Jadi dengan 2 metode, mentakwil atau mentafwid. Dan itu dia sorohatan. Dan diantaranya ya yang mengambil pendapat itu adalah dai yang setiap menyampaikan ayat maka menyebutkan pojok kanan, pojok kiri, tengah dan sebagainya. Maka itu termasuk madhab dia. Ya, madhab tafwid atau takwil. Yang bisa ditakwil, yang nggak bisa ditakwil ditafwid. Yang jelas nggak pernah memaknai sebagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan sesuai dengan lahiriahnya, dengan sesuai dengan besaran dan keagungan Allah Ta'ala. Secara umum begitu. Ya, silakan dibaca. Yang Syekhul Islam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Aql wan Naql yang tercetak di sisi kitab Minhajus Sunnah. Adapun tafwid memasrahkan makna nasifat, sesudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Quran dan menyuruh memikirkan serta memahami isinya. Dengan begitu, bagaimana bisa dimengerti bahwa kita boleh untuk tidak memahami, mengerti, dan memikirkannya? Selanjutnya beliau berkata, jika demikian, berarti semua atau sebagian besar apa yang disifatkan Allah bagi dirinya dalam Al-Quran tidak dapat diketahui maknanya oleh dirinya, oleh para nabi, bahkan mereka menuturkan perkataan dan yang maknanya tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Sudah nabi, ya. Tidak mengerti oleh mereka, makanya para nabi. Itu konsekuensi pendapat mereka. Ya, selanjutnya. Sudah barang tentu hal ini merupakan penghinaan terhadap Al-Quran dan para nabi. Sebab tatkala Allah menurunkan Al-Quran,
dia memberitahukan bahwa Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk dan penerang bagi umat manusia. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan sejelas-jelasnya dan menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, apa yang diturunkan untuk mereka, serta diperintahkan olehnya agar Al-Quran ini direnungkan dan dimengerti. Di samping itu, sesuatu yang paling utama dikandung Al-Quran, yaitu berita yang disampaikan Rob tentang sifat-sifatnya. Apabila tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui maknanya, berarti tidak dapat dimengerti dan tidak bisa dipahami. Berarti pula Rasulullah tidak memberikan penjelasan. Berarti kan konsekuensinya Allah nggak bisa dikenali. Ya, terus. Berarti pula Rasulullah tidak memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka dan tidak menyampaikan wahyu dengan sejelas-jelasnya. Andai kata demikian, tentu setiap mulhid atau ateis dan ahli bid'ah dapat saja mengatakan, kebenaran sesungguhnya yaitu apa yang saya ketahui melalui pikiran dan akal saya, karena tidak terdapat dalam nas yang bertentangan dengannya. Sebab nas-nas itu adalah suatu problema yang tidak dapat dipahami dan tidak seorang pun mengetahui maknanya. Dan apa yang maknanya tidak diketahui oleh seseorang tidak bisa dijadikan dalil atau dasar. Akhirnya ucapan seperti ini akan menutup pintu petunjuk dan kebenaran dari pihak para nabi dan akan membuka pintu bagi musuh-musuh mereka dengan mengatakan, sesungguhnya petunjuk dan kebenaran justru terdapat pada metode kami, bukan pada metode para nabi. Karena kamilah yang mengetahui apa yang kami katakan dan dapat kami terangkan dengan dalil-dalil akli. Sedangkan para nabi tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan, apalagi untuk menjelaskan maksud mereka. Berdasarkan hal ini, nyatalah bahwa pendapat Mufawwidah yang mereka itu mengaku sebagai pengikut sunnah dan salaf adalah ucapan terburuk ahli bid'ah dan ilhad, penyimpangan. Barakallahu fiik. Ya, jelas insyaallah ya. Logika yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya maka ikhwan rahimani wa rahimahullah, karena termasuk bab sosok yang paling lengkap dan paling banyak di dalam memberikan keterangan, tidak statement singkat. Kalau salafus soleh pendahulu dari Syekhul Islam itu kan pada statement yang singkat. Siapa yang mengatakan demikian kafir, siapa yang demikian kafir, ya, jadi menyampaikan nas-nas saja, dalil-dalil dan statement singkat. Ya, tidak kemudian membongkar karena kebutuhan waktu itu cukup. Umat itu masih percaya sama siapa? Sama ulamanya. Cukup statement aja. Cukup. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, siapa yang mengingkarinya kafir. Siapa yang mengingkarinya kafir. Ya, sesat. Jangan dengarkan omongan dia, jangan kemudian pernah bergaul dengannya. Cukup itu. Karena apa? Posisi umat ketika itu sangat menghormati dan memuliakan ulamanya. Berbeda dengan di masa apa? Syekhul Islam sudah sedemikian apa? Menyebar tengah-tengah masyarakat. Maka beliau tampil untuk apa? Untuk kemudian membicarakan dengan sangat detail. Demikian juga muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi dikupas tuntas. Maka apa? Ya. Jadi banyak yang diomongin yang tidak akan memiliki kemampuan untuk kemudian apa? Baik atas perkataan Syekhul Islam kecuali apa? Ya dia punya apa? Punya kecerdasan di atas rata-rata karena beliau itu menghadapi orang-orang cerdas tetapi keblinger. Ya yang beliau hadapi itu adalah untuk menghadapi orang-orang yang cerdas. Mereka bangga dengan kecerdasannya tetapi tidak merujuk kepada bagaimana salafus saleh memahami dalil-dalil yang ada. Merasa bahwa dengan kecerdasan yang mereka miliki mereka bisa mengungkap rahasia-rahasia ilahi itu. Nah itu dibantai habis-habisan sama siapa? Syekhul Islam secara jelas dan gamblang. Dan dalam kitabnya Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql misalnya. Jadi panjang lebar kalau beliau berbicara. Ya, nah sehingga dengan kita ketahui sedemikian rupa Syekhul Islam maka ya orang-orang yang pecundang cukup aja bahwa Syekhul Islam sesat, cukup tanpa harus apa? Tanpa harus membantah.
Karena nggak akan mungkin mereka sanggup apa? Membantah. Mau dalil mereka nggak punya, mau logika, nah, ya. Jadi cukup bahasa Islam kafir sesat. Dan itulah yang diperdengarkan sehari-harinya oleh apa? Oleh penganut sifat di hadapan apa? Murid akadnya Asy'ariyah, maka mereka kenal Syekhul Islam sebagai apa? Sebagai seorang yang sesat. Sebagaimana mereka juga kenal tentang Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai orang yang sesat. Tanpa mereka pernah tahu apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Wahhab dengan dalil-dalil yang ada dan penjelasan yang disampaikan. Tanyakan aja. Yang mereka kenal Syekhul Islam pokoknya sesat dan kafir. Yang mereka kenal tentang Muhammad bin Wahhab adalah sesat lagi kafir. Oh, dulu juga sudah. Saudaranya aja mengingkari, saudaranya aja nggak setuju. Memang kalau kemudian saudaranya nggak setuju berarti apa? Batil. Rasulullah pamannya nggak setuju. Ya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita adalah apa? Mau beriman secara global boleh. Ya. Kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka dalam tema ini apa? Singkat-singkat seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh. Cukup itu. Yang terbukti itu adalah diakui dunia bahwa dia imam panutan kaum muslimin. Ya. Dan tidak ada yang mempermasalahkan sebagai panutan kaum muslimin. Karena ada yang menjadi panutan kaum muslimin secara usia apa? Ada di masa tabi'in misalnya atau di masa tabi'in, tapi itu sudah dianggap sesat sejak waktu itu. Sudah diingkari pada waktu itu oleh tokoh-tokoh yang ma'ruf. Sementara ini tokoh-tokoh yang diakui secara dunia. Sampai Ahlul Bidah pun mengakui bahwasanya ya tokoh apa? Tokoh muslimin. Imam-imam yang ada, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, secara umum masyarakat Islam hari ini pun mengakui sebagai apa? Sebagai tokoh kaum muslim, benar pemahamannya. Tetapi di satu sisi mereka kadang mengambil pemahaman agama dari tokoh-tokoh yang sejaman pada waktu itu yang sesat. Yang di zaman itu pun sudah diklaim sebagai tokoh yang menyimpang, yang sesat. Ya, kemudian menjadi panutannya. Maka boleh bagi kita global aja boleh. Ya, boleh. Kita hanya beriman secara global terkait dengan apa yang ada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah. Tema ini begini, tema ini begini, tema ini. Seperti yang kita dapatkan pada mutun, kitab-kitab matan. Ya, kitab-kitab yang berisi tentang statement-statement atau doktrin-doktrin tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satu tema satu baris, satu tema satu baris, satu tema satu baris. Sehingga dari akidah A sampai Z cuma berapa poin, 100 poin misalnya. Sudah, atau 50 poin bahkan. Sudah mencakup semua tema yang menjadi perdebatan antara Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Tanpa ayat, tanpa hadis. Cuma apa? Cuma statement. Ya, statement singkat. Ya, kita butuh paham itu maksudnya apa. Statement singkat itu, yang penting kita butuh maksudnya gimana. Cukup sudah, simpan baik-baik. Jaga sampai mati. Ya. Sehingga ketika ada orang membawakan yang menyelisih apa yang sudah kita pahami tersebut dari statement salafus saleh, bawakan ayat atau hadis, tetapi kesimpulannya dapatkan berseberangan dengan tema yang sudah kita yakini, maka kita nggak pernah akan percaya siapapun yang menyampaikannya. Kalau dimaknai dengan makna yang berseberangan dengan apa yang sudah kita pahami dari tema-tema tersebut. Ya. Kalau nggak siap begitu, enggak. Masa begitu? Ya udah, berarti pelajari sak dalilnya. Tema itu pelajari siapanya? Sak dalilnya. Dalilnya apa? Kemudian makna pendalilannya apa? Kemudian pihak yang menyelisihinya siapa? Apa dalil mereka dan apa bantahannya? Ya. Itu utuh namanya. Kita tahu kebenaran, dalil kebenaran, bagaimana cara memahami dalil kebenaran, kita paham juga
tentang kebatilan, dalil penguat kebatilan yang syubhat. Demikian juga bagaimana sesungguhnya bahwa itu batil. Kemampuan untuk menunjukkan letak kebatilannya. Nah, itu baru utuh. Ya, dan itu nggak menjadi kewajiban setiap individu. Setiap individu hendaknya tahu mana yang hak dan yang selain itu batil, karena tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Itu prinsip. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Nah, antum tinggal ada dua pilihan tadi. Mau pilihan yang global saja atau kemudian apa? Mau mendetil. Kalau global ini bisa dipakai semua orang. Seberapapun kadar kecerdasannya maka dia bisa paham, cukup dia. Seawam apapun dia cukup. Bisa. Agama ini universal, bisa dipahami semua lapisan masyarakat. Ya. Tidak ada yang sulit bagi semua lapisan masyarakat. Asal dia adalah tidak terkontaminasi dengan syubhat. Nah, bagi yang tidak cukup dengan statement dasar, pemahaman dasar, berarti ada masalah, ada syubhat yang masuk meracuninya, maka dia butuh kemudian menghilangkan syubhat tersebut dalam dirinya, dan belajar pembongkaran syubhat harus dengan ahlinya, hanya tidak kemudian dia berjuang sendiri, karena syubhat itu dimunculkan oleh orang yang memiliki apa? Ya, kecerdasan secara takdir, tetapi tidak dapat taufik. Jadi dia dianugerahi oleh az-zaka, cerdas, tapi tidak dianugerahi zaka, kesucian. Ada orang dianugerahi zaka, kesucian, dia bersih, agamanya benar, tapi nggak dianugerahi apa? Kecerdasan. Dia jadi orang awam. Ya. Cukup jadi orang awam saja, tapi benar. Yang benar. Ada yang double, dianugerahi zaka dan zaka, cerdas dan bersih. Itulah ulama. Tinggal tingkat kapasitas keulamaannya, tingkat kapasitas kecerdasannya. Nah, jadi kabar gembira bagi kita semuanya. Siapapun kita, selevel apapun kecerdasan kita, maka kita bisa memiliki agama yang benar. Ya. Kalau dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini bukan untuk milik apa? Milik orang-orang yang cerdas. Cukup dia dapat taufik dari Allah, serendah apapun kecerdasan, selama dia memiliki kewarasan akal, maka dia bisa memahami agama. Ya, nah demikian ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat. Ya, baik, silakan. Kaidah keempat. Zahir nas, yaitu makna atau arti yang segera dapat dimengerti oleh otak. Dan makna atau arti ini bisa berbeda-beda sesuai dengan konteks pembicaraan dan struktur kalimatnya. Oleh karena itu, satu kata bisa mempunyai dua makna yang berlainan sesuai dengan konteks pembicaraan. Di samping susunan kalimat pun bisa menunjukkan arti tersendiri. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini yang dimaksud dohir, lahiriah dari sebuah kalimat, yaitu makna yang langsung atau yang segera dapat dimengerti oleh otak. Jadi begitu kalimat itu disampaikan, langsung itu yang terpahami oleh seluruh audien yang dikatakan paham atas kalimat tersebut. Jadi seragam, sama. Nah, untuk kata tertentu, maka
Ya, lahiriahnya bisa berbeda-beda. Karena perbedaan bisa karena apa? Karena susunan kalimatnya atau strukturnya, atau ya kalau mu'alif ada berapa tadi? Ada 3, ya kan? Pertama karena konteks pembicaraan, struktur kalimatnya, dan susunan kalimatnya. Ya. Kemudian di dalam jawaban saya tadi ada tambahan apa? Penyandaran yang beliau sampaikan juga pada bagian yang lainnya. Seperti pada halaman 61. Karena perbedaan penyandaran maka akan berbeda pula paham yang diperoleh. Dan ikhwafin rahimani wa rahimahullah, kaidah seperti ini itu terjadi dalam bahasa Arab sebagaimana juga terjadi dalam bahasa Indonesia. Walaupun pokoknya ini dalam bahasa Arab. Alhamdulillahnya dalam bahasa Indonesia pun mengenal hal seperti ini. Ya, sehingga ketika kita mendapatkan kaidah ini yang inisialnya kaidah dalam bahasa Arab, tetapi karena ternyata itu juga terjadi dalam bahasa-bahasa yang lainnya, termasuk bahasa kita, maka ya lebih memudahkan bagi kita. Seandainya dalam bahasa kita nggak ada kaidah itu, tetap aja itu harus diberlakukan kan itu karena apa? Itu dalam bahasa Arab dan kitab Allah serta sunnah nabinya itu dalam bahasa Arab. Bersyukurnya ternyata kaidah itu pun ada dalam bahasa kita sehingga memudahkan bagi kita untuk menerima kaidah ini. Dan tidak ada yang mencari kaidah ini kecuali apa? Ya kecuali orang nggak paham bahasa sama sekali. Siapapun yang paham bahasa, maka dia akan paham bahwa ada kalanya sebuah kata atau sebuah kalimat itu menjadi apa? Berbeda maknanya karena kasus-kasus tertentu. Mungkin karena konteksnya, atau karena strukturnya, atau ya karena penyandarannya. Langsung, nah makna zahir, makna lahir itu yang langsung terpahami oleh benak ketika kalimat itu disampaikan. Berarti asalnya kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk memahami makna yang ada, makna makna pokoknya ya, makna dasarnya itu nggak perlu mikir, tapi untuk kemudian mendalami kandungan maknanya yang lebih dari sekedar yang nampak, maka butuh apa? Itu baru butuh tadabbur yang lebih untuk mengambil fawaid. Ya, maka ketika misalnya ya seseorang mendengar sabda Nabi SAW, ya Aba Umair, Ba'ala bin Nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil ya. Apa yang terjadi dengan Nugair, burung kecilnya? Ya semua orang kan paham kan kalimat itu. Nabi bertanya kepada anak kecil, ya untuk kemudian sekedar menghibur atas peristiwa yang baru saja menimpanya tentang kematian apa? Burung kecilnya kan. Udah gitu ya. Ya semua paham, nggak ada yang salah paham lah tentang itu. Ya, nggak ada kemudian yang salah paham bahwa Nabi membentak, Nabi memarahi atau kemudian Nabi sedang berbicara tentang kucing atau apa, enggak. Semua paham. Ketika sudah terjemahkan dalam bahasa kita pun paham. Tetapi untuk menggali fawaid yang ada di situ kan butuh apa? Butuh untuk mengambil hukum-hukum syar'i dari sabda Nabi yang singkat itu. Ya butuh kecerdasan dan kebersihan jiwa sehingga bisa kemudian membuahkan fawaid bahkan sampai 1000 misalnya dari kalimat yang singkat. Tapi kalau kemudian makna lahiriahnya langsung bisa dipahami oleh siapa saja.
dari kalimat tersebut. Itu maksud makna al-ariyah, yaitu makna umum atau makna global yang langsung terpahami oleh benak ketika mendengar kalimat tersebut. Nah, makna yang di luar, makna yang lahir, itu yang disebut dengan makna muawwal, ya, takwilnya. Jadi sebuah kalimat ditinjau dari makna yang ditunjukkannya atau yang tidak ditunjukkannya, maka menjadi apa? Tiga, ya. Tiga pembagian. Yang pertama itu adalah yang disilakan dengan nas. Dan nas secara istilah itu beda dengan nas secara bahasa, ya. Kalau kemudian seseorang mengatakan kita harus beriman kepada nususul Quran, nas-nas Al-Quran, maka nas di sini maksudnya dalilnya. Dalil. Tapi kemudian bahwa makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini nas. Jadi maknanya yang ditunjukkan itu berdasarkan nas. Maka nas di situ berarti makna yang tampak atau makna lahir yang hanya satu-satunya. Tidak mungkin ganda maknanya. Tidak ada kemungkinan makna lain. Itu nas namanya. Jadi ketika sebuah kalimat makna yang dimaksudkan hanya satu-satunya, tidak ada kemungkinan makna yang lainnya, maka itu namanya nas. Secara istilah dalam usul fikih. Apa? Ya, ilmu usul fikih kan bahas, diantaranya bahas tentang makna kalam. Makna sebuah kalimat. Untuk modal nanti memahami dalil-dalil syar'i, untuk mengambil kesimpulan sebuah hukum. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan dhahir. Secara istilah disebut dengan dhahir. Maka dhahir itu adalah ya makna yang langsung terpahami oleh otak, oleh benak, dengan adanya kemungkinan makna yang lain. Di makna yang langsung terpahami ketika kalimat disampaikan dengan adanya kemungkinan makna yang lain. Yang tidak langsung tampak di situ. Itu dhahir. Jadi makna yang lebih kuat. Karena bukan satu-satunya. Tapi itu yang paling kuatnya, yang lebih kuatnya. Dengan tidak menutup kemungkinan makna yang lainnya yang tidak kuat. Kemudian yang ketiga lah yang disebut al-mu'awwal. Al-mu'awwal. Itu makna takwilnya. Yaitu makna yang tidak dhahir. Jadi kan tadi kalau kalimat yang dhahir maknanya berarti kemungkinan makna yang terjadi itulah yang makna mu'awwal. Makna dhahirnya itu makna yang nampaknya secara langsung. Nah, adanya kemungkinan makna yang lain, inilah makna mu'awwalnya. Dengan demikian, maka kita katakan bahwa memahami nusus itu sesuai dengan dhahirnya. Maka ketika
kewajiban kita menulis balasan dohirnya, kalau dohir ini mau dibawa kepada istilah, karena dohir itu kan ada dua kemungkinan, secara istilah atau secara bahasa. Kalau secara bahasa ya pokoknya yang nampak kan, mana yang nampak. Secara istilah berarti mana yang nampak, yang ada kemungkinan mana yang lain. Maka kalau kemudian dohir saja harus diambil hukum asalnya, apalagi yang apa? Yang nas, karena yang nas lebih dohir dari yang dohir. Yang nas itu lebih dohir dari yang dohir. Maka ketika kemudian kita wajib mengambil makna nas, makna dalil dengan sesuai dengan dohirnya, maka mencakup dua, yaitu dohir dan nas. Dohir dan nas. Kalau nas jelas karena nggak ada pilihan lain. Cuma satu-satunya mana? Kalau dohir kan yang lebih kuat. Nah, bolehkah kita mengambil makna muawal? Boleh. Dengan catatan ada dalil yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah makna yang muawal. Ya. Baru boleh berpindah dari makna dohir kepada makna muawal. Karena ada dalil yang menuntutnya, maka diperbolehkan. Itu mengambil makna muawalnya secara istilah, yaitu ya, maka takwil adalah apa, makna yang di luar makna dohirnya, keluar dari makna dohirnya. Nah, dalam terminologi Al-Quran dan As-Sunnah, takwil itu hanya dua maknanya. Yang pertama adalah tafsir atau penjelasan. Ya. Dan ketika yang dimaksud tafsir penjelasannya tentunya yang benar. Karena itu sebagai penjelasan, tafsir dari ayat. Ayat-ayat Allah Ta'ala. Atau hadis-hadis Nabi. Cuma kalau hadis Nabi sering disebutnya dengan syarah ya. Penjelasan hadis Nabi seringnya dengan syarah. Kalau penjelasan dari Al-Quran disebut tafsir. Itu takwil. Makna yang kedua adalah hakikat dari sesuatu. Kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu. Dari maksud dari kalimat tersebut. Hakikat sesungguhnya dari kalimat tersebut. Kalau tafsir kalimat ya, maka maksud yang sungguhnya dari kalimat. Kalau kalimatnya berupa berita, berarti kenyataan sesungguhnya dari yang diberitakan. Misalnya berita tentang surga, informasi surga, tentang apa yang di surga, maka takwilnya adalah realita surga itu. Yang itu baru diketahui kapan? Ketika orang sudah di surga, baru akan melihat kenyataan takwilnya. Demikian juga takwil neraka, takwil peristiwa-peristiwa di padang mahsyar. Maka itu takwilnya adalah apa? Ya, kejadian yang sesungguhnya dari apa yang diinformasikan. Kalau kemudian kalimatnya kalimat perintah, maka takwilnya adalah pelaksanaan perintah tersebut. Maka misalnya perintah Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Maka takwil dari ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah adalah sholatnya Rasulullah itulah. Atau sholatnya kita yang sesuai dengan sholatnya Rasulullah secara kaifiahnya. Itu takwil.
Ya. Untuk takwil mana yang pertama, seperti dalam hadis Nabi SAW kepada doa Nabi untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini, karena beliau sambil memegang Ibnu Abbas, ya, orang yang faqih dalam din, orang yang betul-betul paham agama, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Maksudnya adalah tafsir, dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah, maka Ibnu Abbas menjadi salah satu sahabat ahli tafsir berkat doa Nabi SAW. Ya. Kemudian makna yang kedua, seperti pada takwil pada surat Yusuf. Ketika utusan raja meminta kepada Nabi Yusuf, minta apa? Takwilnya. Maka itu peristiwanya ketika betul-betul pacaklik terjadi, kan ketika Nabi Yusuf menjelaskan, itu tafsirnya, kan? Takwilnya, kan minta takwilnya. Kemudian takwilnya adalah apa? Ya, untuk kemudian akan ada masa pacaklik selama 7 tahun, maka simpanlah kecuali yang sedikit kamu makan. Ya, nanti kemudian sedikit tanam, karena setelah itu baru kalian akan mendapatkan apa tadi? Artinya lepas dari kekeringan. Itu tafsirnya. Kemudian takwilnya, yang makna yang keduanya, yaitu apa? Ketika terjadi, hakikat dari mimpi itu kan terjadi enggak? Terjadi. Demikian juga ketika kemudian Nabi Yusuf bermimpi bahwa 11 11 bintang dan 1 bulan sujud. Kemudian ketika peristiwanya itu terjadi, hadat ta'wilu ru'ya min qabl. Inilah kenyataan yang sesungguhnya dari mimpi. Ini takwil mimpiku sebelumnya. Yaitu kenyataan yang sesungguhnya. Apa sih yang dimaksud dengan apa? 11 bintang kemudian dengan 1 komar apa? Sujud, yaitu sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf ketika menempatkan Yusuf menempatkan orang tuanya di tempat duduknya. Mereka sujud. Itu takwilnya. Demikian juga untuk makna yang kedua tentang hakikat sesuatu yang diinformasikan. Ya, itu seperti dalam surat Al-A'raf ya. Hal yang turunnya illa ta'wilu yawma ya'ti ta'wilu yaqul ladina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haq. Ya, mereka tidaklah menunggu kecuali takwilnya. Itu kenyataan sesungguhnya. Pada hari ketika datang takwilnya, itu kenyataan sesungguhnya dari yang diinformasikan oleh para rasul. Mereka mengatakan orang-orang yang selama ini melupakannya. Sebelum itu mereka mengatakan telah datang rasul Rabb kami dengan hak. Artinya peristiwa, artinya telah terjadi apa yang dulu diberitakan oleh rasul dengan benar. Jadi kenyataan yang dulu mereka ingkari sekarang
terjadi. Nah, apakah menunggu itu baru beriman? Apakah menunggu ketika kemudian apa yang diinformasikan betul-betul terjadi dan mereka melihat langsung kenyataan yang sesungguhnya baru mereka beriman? Itu yang disebut yauma ya'ti ta'wilu. Ya'ti ta'wilu, hari di mana datang takwilnya. Adapun takwil itu, kalau takwil informasi, mana yang kedua? Takwil perintah. Takwil perintah. Apa tadi kalau takwil perintah? Ya, pelaksanaannya. Nabi dikatakan ketika sujud dan rukunya berdoanya apa? Berikutnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli yu'awwilu al-Qur'ana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi wujud dari zikir Nabi ketika sujud dan ruku itu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu mentakwil, artinya merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ditakwil oleh Nabi dalam bentuk direalisasikan sebagai salah satu doa dalam sujud dan ruku. Ya, itu makna takwil dalam Alkitab dan As-Sunnah secara terminologi. Kemudian dalam perkembangannya ya, muncul tambahan yang ini tidak dikenal sebelumnya. Di dalam generasi salaf, para sahabat nggak mengenal istilah takwil dengan model yang ketiga, dengan makna yang ketiga. Ini muncul setelah munculnya Ahlul Kalam. Dan ini ada dalam kitab-kitab usul fikih. Dan ini kemudian menjadi makna yang lebih populer dibandingkan makna yang pertama dan yang kedua. Makna yang ketiga ini justru yang menjadi lebih populer. Kalau disebut kata takwil, maka pemahaman umum itu langsung larinya kemana? Ke yang ketiga ini. Bukan yang ke pertama dan yang kedua, tetapi kepada yang ketiga. Itu yang lebih populer di kalangan masyarakat secara umum, kaum muslimin. Kalau makna yang pertama dan kedua, populernya di mana? Di kalangan ulama dan para penuntut ilmu, ya. Kalau masyarakat secara umum, kalau mendengar kata takwil, maka langsung kepada apa? Makna yang ketiga itu syarful kalam an-dhahiri ila makna al-marjuh bidalil yaktarini, yaitu memindahkan makna sebuah kalimat dari makna yang dhahirnya kepada makna yang marjuh karena ada dalil yang menuntutnya. Itu takwil dalam istilah mutaakhirin. Dan itu nggak dikenal di salaf dengan pengertian seperti itu. Yang ada tafsir atau hakikat suatu. Maka kalau kemudian konsekuen mereka dengan apa? Dengan takrif ini, no problem takwil itu. Takwil bukan sesuatu yang tercela karena hakikatnya adalah tafsir, cuma takwil itu adalah tafsir yang menyelisih dohirnya tapi benar. Ya takwil dalam mana yang ketiga ini ya tafsir juga. Itu include dalam mana takwil, mana tafsir. Hanya lebih spesifik apa? Tafsir yang menyelisih dohirnya, tetapi ada dalilnya, tidak masalah. Nah, karena takwil pada asalnya bukan sesuatu yang masalah, sehingga apa? Ya, mereka gunakan itu. Tetapi permasalahannya digunakan takwil itu untuk apa? Untuk memindahkan makna dari zahirnya kepada makna yang tidak ditunjukkan sama sekali, walaupun apa?
marjuh sekalipun. Yang itu hakikatnya apa namanya? Tahrif. Ya. Mereka punya alasan nggak? Ya punya alasan tentunya. Tapi alasan yang tidak apa? Tidak bisa jadi alasan. Karena setiap orang berperilaku pasti ada apa? Ada alasannya. Dan mereka punya dalil yang hakikatnya dalil. Jadi mereka menganggap bahwa itu takwil masih konsisten ya. Itu memindahkan makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang marjuh karena ada dalil. Dalil mereka apa? Ya murni akal. Ada dalil mereka ya karena masa Allah begini kan nggak mungkin. Nah, jadi logika dangkal mereka, logika sesat mereka, yang mengakibatkan mereka melakukan takwil nususus sifat. Mereka istilahkan takwil, padahal sesungguhnya itu bukan takwil tapi tahrif. Ya. Kemudian ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami kaidah bahwa sebuah kalimat atau sebuah kata itu bisa berbeda-beda makna yang dimaksud dengannya karena 3 atau 4 alasan yang telah disebutkan. Sekarang kita kepada contoh yang lo sampaikan. Monggo. Nah, misalnya kata Koryah dalam bahasa Arab bisa berarti penduduk suatu negeri dan bisa pula berarti negeri yang didiami oleh penduduk itu. Contoh menurut pengertian pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penduduk suatu negeri yang durhaka melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Al-Isra ayat 58. Contoh menurut pengertian kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang malaikat tamu Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini. Quran surat Al-Ankabut ayat 31. Ya, perhatikan. Jadi di situ ada 2 firman Allah Ta'ala yang dua-duanya ada kata Koryah. Pada wa min qaryatin ila nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah wa mu'adzibuha adaban sadida, dan tidaklah dari sebuah negeri kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Ya, jadi itu di situ Koryah maknanya apa? Ya, penduduknya. Tidak ada satupun penduduk negeri kecuali kami akan binasakan sebelum terjadinya hari kiamat. Itu penduduk negeri yang durhaka maksudnya. Melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami akan mengadabnya dengan adab yang sangat keras. Al-Qaryah disebut Al-Qaryah di situ maksudnya adalah penduduknya. Sementara pada firman Allah berikutnya yang beliau sampaikan, inna muhliku ahla hadil qaryah, sungguh kami menunjukkan penduduk negeri ini. Berarti qaryah di situ adalah apanya? Negerinya, bukan penduduknya. Ya, itu perbedaan karena konteks kalimatnya. Ya, kemudian contoh perbedaan karena penyandaran. Silakan.
Misalnya lagi Anda berkata, aku membuat barang ini dengan kedua tanganku. Tentu saja pengertian tangan di sini tidak sama dengan pengertian tangan yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qad ayat 75. Perbedaan pengertian ini disebabkan kata tangan dalam contoh tersebut dikaitkan kepada makhluk. Berarti tangan yang sesuai dengan dirinya. Sedang tangan dalam ayat tadi disifatkan kepada Al-Khaliq. Berarti tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak seorang pun yang berfitrah suci dan berakal sehat mempunyai suatu keyakinan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Atau tangan makhluk seperti tangan Allah. Ya, itu contoh yang kedua ditinjau dari apa? Penyandaran. Kemana disandarkan. Maka langsung dipahami ketika tangan disandarkan kepada makhluk, ya langsung berarti sesuai dengan kondisi makhluk. Ketika tangan disandarkan kepada Allah, maka pasti sesuai dengan kondisi. Kalau nggak akan mungkin dalam paham kita bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ya. Nah, maka hanya orang-orang yang keracunan aja. Ketika kemudian bahwa ketika menetapkan tangan bagi Allah akan berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ya kok bisa berpikiran seperti itu loh. Dan kekeh lagi ketika sudah keracunan. Nah, keracun agama itu lebih berat daripada racun apa? Ya. Racun fisik nih. Racun fisik kadang cukup minum air kelapa itu langsung muntah. Tapi racun agama itu udah keluarnya. Maka kalau sudah keracunan itu biasanya nggak akan hilang. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Ya, itu contoh yang kedua. Kenapa? Karena perbedaan penyandaran. Contoh yang ketiga dalam sebuah kalimat karena perbedaan susunan kalimatnya. Silakan dibaca. Misal lainnya lagi. Kalimat kedua mempunyai pengertian yang berbeda dengan kalimat pertama. Padahal kata-kata yang ada dalam kedua kalimat itu sama. Oh, ini dibaca dulu Ustaz ya? Ya. Ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Kalimat kedua mempunyai pengertian yang berbeda dengan kalimat pertama. Padahal kata-kata yang ada dalam kedua kalimat itu sama. Akan tetapi karena berbeda dalam susunannya, sehingga menimbulkan perbedaan pengertian. Kalimat pertama artinya tidak ada seorang pun di sisimu kecuali Zaid. Dan arti kalimat kedua, Zaid tidak ada di tempat manapun kecuali di sisimu. Ya. Itu karena perbedaan apa? Susunannya. Beda susunan, beda. Dan itu di dalam bahasa pun dikenal ya. Ini kan ketika diterjemahkan beda nggak maknanya? Kalimat pertama dengan kalimat kedua. Beda kan? Beda nggak? Atau ada yang nggak membedakan? Berarti kembali bahasa Indonesianya bermasalah. Ya. Kalimat pertama apa? Ma indaka illa zaid. Tidak ada di sisimu kecuali zaid. Berarti satu-satunya di sini dua zaid, nggak ada zaid, nggak ada yang lainnya. Ya kan? Ma indaka illa zaid. Kalimat yang kedua, ma zaidun illa indaka. Itu menunjukkan tentang zaid nggak ada di mana-mana, ada di dia. Kemungkinan ada yang lainnya nggak di dia? Ada mungkin. Tapi kalau zaidnya nggak akan ada, nggak di mana-mana pastinya. Ya hanya di sisi dia zaidnya. Tapi di samping dia selain Z juga mungkin ada yang lainnya. Kalau kalimat yang pertama tidak ada kecuali Z yang di sisinya. Ya. Dan dalam bahasa kita pun mengenal hal itu ya. Bisa berbeda karena konteks ya, susunan kalimatnya. Ya, ketika kemudian si Polan
panjang tangannya. Maka setinggi apapun bola bisa dia cemes. Ya, sama sipolan panjang tangannya. Maka banyak yang kecurian. Benar nggak? Hah? Benar. Kalimat pertama dengan kedua ada sama-sama apa panjang tangannya, sipulan panjang tangannya sama. Tapi apa? Karena berbeda apa struktur kalimatnya atau karena apa susunan kalimatnya atau karena apa konteksnya, maka menjadi berbeda maknanya. Ya, berbeda maknanya. Sama dengan kereta api sama api kereta. Beda nggak mananya? Beda. Ya, kereta api, antum paham? Api kereta? Ya, api yang ada di kereta. Api kereta. Mungkin terbakar kan? Api kereta itu menyala-nyala. Karena keretanya terbakar. Sama kereta api itu ya berjalan cepat. Ya. Jadi cuma kereta api sama api kereta. Beda maknanya. Ya, karena perbedaan susunannya. Ya, jadi insya Allah sangat mudah dipahami. Nah sekarang terkait dengan sifat, kan contohnya nggak ada sifat tadi, kecuali tadi karena perbedaan penyandaran. Sekarang kalau kemudian, ya, karena konteks pembicaraan, yang ketiga sama-sama kepada Allah Ta'ala. Tapi beda konteks pembicaraannya. Ya, Ar-Rahmanu al-Arsis tawa. Sumastawa alal ars ya. Sama sumastawa ilas sama. Ya. Jadi dua ayat yang pertama menjelaskan istawa ala. Maka maknanya tidak lain dan tidak bukan kaitannya dengan Allah berada di atas ars. Bisa menempat di atas ars, bisa meninggi di atas ars, ya, bisa naik di atas ars. Itu apa? Istawa alal ars. Kalau sumastawa ilas sama, kemudian Allah istiwa ke atas, maka itu menuju. Istawa di situ menuju. Kemudian Allah qasoda ila sama. Kemudian Allah bermaksud atau menuju ke langit. Ya. Sama maknanya? Sama maknanya? Sama atau beda? Nah. Beda. Jadi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah istiwa di atas langit. Beda. Istawa ala sama itu nggak pernah ada. Tapi kalau istiwa ila sama ada. Karena Allah tidak pernah istiwa kecuali di atas ars. Allah nggak pernah istiwa di atas langit. Allah istiwanya di atas ars. Tapi kalau Allah menuju langit ya ayat itu sumastawa ila sama. Menuju langit, menuju ke atas. Dan yang dituju yang paling atas adalah apa? Di atas ars. Tapi dari informasi sumastawa ila sama, kita nggak bisa memastikan Allah istiwa di atas ars tanpa apa? Tanpa adanya dalil. Tapi kalau kemudian bahwasanya Allah di atas ars dengan sumastawa ila sama, itu iya. Bingung? Ya, perhatikan. Sumastawa ila sama. Maka itu memberikan informasi kepada kita Allah menuju ke atas. Ya. Menuju ke langit, menuju ke atas. Dan karena sifat ulu adalah sifat dzatiyah yang Allah senantiasa di atas, maka menujunya ke atas pasti ke atas seluruh makhluknya. Kalau menuju ke atas, yang keberadaan Allah di atas itu adalah
di atas seluruh makhluknya, termasuk ars atau tidak? Ya, tapi kita nggak dapat informasi Allah istiwa di atas ars. Kita hanya mendapat informasi Allah pasti di atas ars, tapi nggak dapat informasi istiwanya. Ya, tanpa apa? Dalil tentang istiwa Allah. Karena istiwa itulah keberadaan di atas dengan apa? Dengan kondisi tertentu. Antum lupa, tidak setiap di atas itu istiwa, tetapi setiap istiwa di atas sesuatu pasti di atasnya. Tidak setiap di atas sesuatu itu istiwa di atasnya, tetapi setiap istiwa di atas sesuatu pasti di atasnya. Saya ulangi, tidak setiap di atas sesuatu maka istiwa di atasnya. Tetapi setiap istiwa di atas sesuatu pasti di atasnya. Paham kalimat ini? Ya, sudah pernah saya contohkan bahwa matahari senantiasa di atas kita, betul? Betul? Betul. Tapi dia tidak senantiasa istiwa. Tapi kapanpun juga matahari senantiasa di atas kita, betul? Artinya lebih tinggi dari kita. Ya. Tapi istiwanya pada waktu tertentu. Istiwanya matahari di atas kita itu tertentu waktunya kapan? Ya, ketika tengah siang bolong. Dia baru istiwa di atas kita. Nanti turun lagi. Tadi naik, sekarang turun. Tadi istiwa ya. Sebelum beberapa belum. ya. Ini mendekati istiwa. Naik enggak? Naik. Setelah istiwa turun. Turunnya tetap di atas kita. Iya. Baik naik mau turun tetap di atas. Ya makhluk aja bisa, bagaimana Allah nggak bisa? Anda bisa lihat kenyataannya ada. Dia naik dan turun, tetap di atas. Ya. Maka baik Allah sedang istiwa di atas ars maupun Allah tidak sedang istiwa di atas ars, Allah tetap di atas seluruh makhluknya. Ya. Maka sumastawa ila sama itu Allah menuju ke atas. Adapun sumastawa al ars berarti Allah menetap meninggi di atas ars. Kalimatnya sama, katanya sama istawa, tapi beda maksudnya. Ya, bisa juga pada misalnya, ini menurut satu pendapat. Fa'enama tuwalu fasama wajillah. Dimanapun kalimat menghadap, di sana ada wajah Allah Ta'ala. Dengan kalimat yabtagi bidzalika wajillah. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajillah. Orang yang mengucapkan la ilaha dengan mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Maka untuk hadis yang kedua itu menunjukkan sifat Allah Ta'ala itu wajah. Allah punya wajah. Ada hadis yang pertama itu bukan tentang sifat wajah bagi Allah, tapi kiblat Allah Ta'ala. Itu sisi di mana menghadap kepada Allah Ta'ala, kiblatnya. Ya, itu menurut ulama yang tidak menganggap ayat fasama wajhallah adalah apa? Fasama wajhallah adalah ayat sifat. Itu kiblat. Dimanapun kalian menghadap, maka di sana ada arah Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis itu wajah. Seperti pada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal kiram. Itu pasti wajah Allah Ta'ala. Wajah yang ada pada zatnya. Bukan arah. Bukan kiblat. Sama-sama apa? Lafadznya wajhullah. Ya.
mudah-mudahan itu lebih menjadikan kita lebih paham. Amin. Kemudian, maka ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita dapatkan dari kalam salafus saleh menafsirkan kata yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dan dimaknai bukan sifat bagi Allah Ta'ala, padahal semestinya itu adalah atau diduga itu semestinya dipahami kepada sifat Allah Ta'ala, tetapi kenyataannya tidak, maka ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari ini, yaitu adanya perbedaan makna. Kenapa? Karena perbedaan teks, perbedaan konteks, atau perbedaan susunan kalimat, atau bahasanya ternyata pada ayat itu ada dua makna dan dua-duanya benar, baik makna kepada sifat maupun makna kepada non sifat. Misalnya pada ayat wa yauma yukshafu an saqin, dan pada hari ketika disingkap sak, betis. Ya, itu satu makna. Makna yang kedua siddatin, singkap hari ketika berat kondisinya, mencekam kondisinya. Ya. Nah, ada tafsir Ibnu Abbas menafsirkan itu sak syiddah. Apa? Ya, kondisi yang berat. Hari di mana itu sangat berat. Ya. Dan ada tafsir dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah apa? Hari di mana Allah menyingkap betisnya. Mana yang salah? Enggak ada yang salah, dua-duanya benar. Karena sak qad yakun bermakna sak hakiki, itu sifat yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Yang kedua bermakna siddah. Ya, bermakna siddah. Jadi dua-duanya benar. Nah, orang mengira kalau nggak paham ini bahwa Ibnu Abbas mentakwil sak. Ini buktinya. Ibnu Abbas tidak memaknai sak dengan apa? Betis. Ini bukti bahwa salaf bahkan sahabat mentakwil ayat. Itu karena kejahilan tentang hakikat makna ayat tersebut. Ketika Ibnu Abbas mengatakan sak bimana siddah, tidak menafikan apa? Sak bimana betis. Dan itu waris dari Nabi SAW dan hasa wakala. Bahkan Ibnu Abbas lah orang yang termasuk paling ya beliau sahabat. Tidak mungkin seorang sahabat mentakwil ayat-ayat sifat. Tetapi karena memang itu diantara maknanya. Ya, kan bisa saja bahwa Ibnu Abbas menunjukkan makna yang lain yang tidak dipahami oleh kebanyakan yang lainnya. Karena yang lainnya langsung memahami apa? Berarti betis. Ada. Tapi ada makna yang lainnya yang juga benar, yaitu siddah. Ya, dan demikian juga dalam kasus-kasus yang lainnya. Kalau dia seorang salaf, apalagi dari tokoh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, lalu ada dari perkataannya yang seakan-akan itu setuju dengan pendapat yang baik pendapat tafwid atau pendapat tahrif, takwil, maka yakinlah bahwa itu salah paham dari siapa? Dari yang memahaminya. Bukan itu yang dimaksud mutakallim. Seperti perkataan Mas Syafi'i misalnya. Amana billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amana bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kami beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah. Nah, ini buktinya. Imam Syafi'i adalah apa? Tafwid. Jadi nggak membicarakan makna, serahkan aja apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal terlalu banyak
kalam Imam Syafi'i yang secara tegas dan jelas bahwa beliau betul-betul mengambil manhaj salafus saleh dalam hal ini. Maka ini adalah kalam mujmal, keiman mujmal yang wajib setiap kita begitu. Wajib setiap kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan dari Allah, yaitu Al-Quran, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kemudian apa yang dikehendaki oleh Allah diketahui, kita paham tafsirnya, paham maksudnya, ya kita memahami itu. Adapun kemudian apabila kita tidak tahu apa maksudnya, ya kita serahkan ilmunya kepada Allah. Tapi tidak berlaku untuk semua dalil, kita begitukan semua. Khusus untuk apa? Ya, untuk yang kita tidak tahu serahkan kepada Allah. Yang kita tahu ya kita maknai. Karena kita sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan untuk ayat-ayat sifat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti adalah sebagaimana dohirnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Demikian juga yang ketika beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga ketika kita mendengar kalam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi misalnya dalam Lumatul I'tiqadnya, yang kalau orang nggak paham siapa beliau, ya akan membawa bahwa Ibnu Qudamah lah seorang tafwid, mufawwidah. Padahal jelas dari awal kitab itu beliau yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat, di mana mereka menetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Maka ketika kemudian beliau mengatakan untuk beriman kepada dalil tanpa membicarakan maknanya, maksudnya makna yang menyelisih apa? Menyelisih zahir dari apa? Dalil-dalil sifat. Bukan enggak bicara maknanya diam 1000 bahasa pada maknanya, tapi makna yang menyelisih zahirnya. Karena sejak awal, dari awal kita beliau berbicara tentang apa? Berbicara tentang makna, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Maka intinya ikhwan rahimani wa barakallahu, kalau ada siapapun orangnya yang mengklaim bahwasanya salafus saleh mentakwil dalam arti mentahrif, menyelewengkan makna sifat-sifat dari dohirnya, maka ketahuilah dia berdusta atas nama salafus saleh, walaupun dia membawakan kalam mereka. Ya, berarti dia salah paham memahami apa? Kalam tersebut. Sebagaimana ketika mereka membawa Al-Quran dan ternyata kesimpulannya menyelisih apa? Salafu saleh, maka itu berarti bukan ayatnya yang salah, tapi apanya? Pemahamannya terhadap ayat itu yang salah. Ya. Selanjutnya. Ya, sebelum dilanjutkan kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Fadal, Bapak-bapak, ada pertanyaan? Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Lanjut dibaca. Dengan penjelasan di atas, maka zahir nasna sifat, yaitu makna atau arti yang segera dapat dimengerti oleh otak. Dalam masalah zahir nasna sifat ini, terdapat 3 golongan. Golongan pertama ialah mereka yang memahami zahir nas sifat dengan pengertian yang hak, yaitu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menetapkan bahwa pengertian inilah yang menjadi indikasinya. Golongan ini adalah para salaf yang mereka itu menetapi sunnah Rasulullah SAW dan amalan generasi sahabat, dan hanya merekalah sebenarnya yang tepat dengan sebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, perhatikan. Ini beliau ketika mengatakan dan hanya mereka yang sebenarnya yang tepat dengan sebutan Ahlussunnah wal Jamaah, karena di sana ada apa? Ada pendaku Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan merasa paling aswaja. Tapi tidak begitu. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Di seantero negeri kaum muslimin banyak pengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi enggak seperti itu cara memahami nusus sifat. Tapi mereka melakukan takwil atau melakukan tahrif terhadap nusus sifat. Ya, selanjutnya.
Paham ini telah menjadi ijma' konsensus mereka. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar, ia berkata, Ahlu Sunnah sepakat untuk menerima dan mengakui semua sifat yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta memahaminya menurut hakikat, tidak menurut majaz, metafora atau kiasan. Namun mereka tidak melakukan takyif sedikit pun terhadapnya dan tidak membatasi dalam hal ini sifat tertentu. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitab Ibtalut Ta'wil mengatakan, tidak boleh menolak berita-berita nas-nas sifat ini dan tidak boleh pula menyibukkan diri dengan menakwilkannya. Wajib dipahami menurut zahirnya dan bahwa itu semua adalah sifat-sifat Allah, tidak menyerupai sifat-sifat yang dipunyai makhluk, serta tidak boleh diyakini adanya tasbih penyerupaan. Akan tetapi menurut apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan para imam lainnya. Ya, ini saya tegaskan di sini. Coba perhatikan judul kitab Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la, Ibtalut Ta'wil, membatalkan takwil. Menunjukkan bahwa kalau logika begini atau kemudian kalimat begini berarti takwil itu semuanya jelek kan? Membatalkan takwil berarti takwil sesuatu yang jelek. Mengapa belum begitu? Karena setiap takwil dalam sifat itu pasti batil. Karena ya takwil dengan makna apa? Yang mutakhirin ya, yaitu sarful kalam an dhahirihi. Karena ayat-ayat sifat itu enggak membutuhkan memindahkan kalam dari apa? Dohirnya. Semuanya sulahirnya. Enggak ada dalil untuk memindahkannya kepada makna yang bukan dohirnya. Atau yang mereka istilahkan dengan takwil. Jadi kalau melakukan takwil, ya dipastikan apa? Batil. Bukan karena takwilnya batil, bukan. Takwil kan benar. Kalau bukan dalam apa? Ayat-ayat sifat. Selama punya dalil. Nah, takwil dalam sifat dipastikan gak ada dalilnya. Yang bisa diterima. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma kecuali ya dalam 1-2 kasus mungkin. Tapi kalau kemudian setiap nemu ayat takwil pasti batil. Kecuali dalam 1-2 kasus mungkin. Ya. Ini terkait dengan Ibtalut Ta'wil. Maka ya tadi belum sampaikan untuk tidak mentakwilnya, tidak boleh pula menyibukkan diri dengan mentakwilkannya karena nggak perlu, nggak ada yang perlu ditakwil. Jangan kan mengharuskan, perlu aja nggak. Tidak ada sesuatu sedikit pun yang kemudian mendorong seseorang yang paham betul dengan apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala kemudian ada dorongan untuk ditakwil karena sudah jelas dan gamblang tanpa perlu makna di luar itu. Selanjutnya Ibnu Abdul Bar dan Al-Qadi Abu Ya'la di atas disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Inilah paham yang benar serta mazhab yang lurus dan bijak. Dengan alasan, pertama, paham ini merupakan aplikasi sempurna terhadap apa yang menjadi indikasi Alkitab dan As-Sunnah, yaitu kewajiban menerima segala asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakannya. Sebagaimana hal ini dapat diketahui bagi siapa menelitinya dengan dasar ilmu dan sikap jujur. Kedua, paham yang hak, yaitu yang dikatakan oleh salaf atau yang dikatakan oleh golongan selain mereka. Proposisi kedua tidak benar. Ya, perhatikan. Jadi ini kan ada 2 kemungkinan. Ya, paham yang hak itu yang dikatakan oleh salaf, atau paham yang hak adalah yang dikatakan golongan selain mereka. Ya, ini ada 2 proposisi. Apa istilahnya? 2 proposisi. Ya, maka kemudian dinilai 2 proposisi, ada 2 kalimat tersebut. Mana kalimat yang benar? Kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Ya.
Jadi bukan paham yang hak, yaitu yang dikatakan oleh salaf atau yang dikatakan oleh golongan selain mereka. Bahwasanya dua-duanya benar, bukan ya? Ya, ini bukan sedang berbicara bahwa yang benar itu ya paham salaf juga benar, atau paham mereka juga benar, atau paham salaf mungkin benar, paham mereka juga mungkin benar gitu. Ya, ini beliau sedang memberikan tadi kepada kita untuk berpikir paham salaf yang benar atau paham mereka yang benar. Ayo coba dinilai. Ya sekarang, ya silakan dinilai. Ya, terus selanjutnya. Baik, proposisi kedua tidak benar karena implikasinya bahwa para salaf yakni sahabat dan tabi'in telah mengatakan yang batil baik secara eksplisit ataupun implisit, dan mereka sekalipun tidak pernah mengatakan yang hak yang wajib menjadi keyakinannya. Kedua konsekuensi ini adalah salah dan tidak bisa dibenarkan. Sudah barang tentu bahwa yang hak yaitu apa yang dikatakan salaf, bukan dikatakan oleh golongan selain mereka. Barakallahu fiik. Ya, perhatikan baik-baik, ikhwan rahimani wa rahmatullah. Jadi paham salaf yaitu yang tadi telah disampaikan, yaitu mengimani bagaimana lahiriahnya sebagaimana dohirnya, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, itu pasti paham yang benar. Kalau paham yang lainnya yang benar, yang tidak begitu, berarti selama ini salaf ketika berbicara agama khususnya tentang Allah nggak pernah benar kan itu. Mereka nggak pernah menjelaskan yang benar itu kalau yang benar pada pihak yang lain. Tidak ada satupun salafus soleh yang ketika masalah ars al-murad adalah apa? Istaula al-yad al-murad ala apa? An-ni'mah wal qudrah. Terus begitu. An-nuzul al-murad nuzulu rahmati. Mestinya kalau kemudian maksudnya itu kan paling gak ada lah dari mereka. Yang menjelaskan maksud dari istiwa di dalam apa? Oh, berkuasa. Harus ada dari sahabat-sahabat. Kalau yang dimau turun adalah turunnya rahmatnya, harus ada dari mereka. Gak dibiarkan begitu aja tanpa dijelaskan apa maksudnya. Kalau maksudnya memang bukan itu, bukan lahiriahnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau konsekuensinya paham yang lain yang benar, berarti selama ini para sahabat itu diam dari kebenaran. Ada dua kemungkinan diam dari kebenaran. Memang nggak tahu, atau tahu tapi menyembunyikan. Dua-duanya pahit. Ya, yang pertama menisbatkan kepada para sahabat goblok, supaya jelas gitu. Nah, betapa kurang ajarnya mereka. Yang kedua lebih parah lagi, para sahabat tahu tapi apa? Ini dari para sahabat kurang ajar. Khianat. Udah pilih mana yang antum pilih. Pilih mana yang antum pilih. Ya. Kalau nggak ada pilihan, ya udah berarti apa? Salaf yang benar. Yang apa yang selama ini mereka diam, berarti itu yang harus kita pahami. Dengan apa? Dengan memahami bagaimana sesuai dengan lahirannya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Selesai sudah. Ya. Itu golongan yang pertama, yang hak. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang golongan yang kedua. Ini kita sedang mengetahui bagaimana orang lain dan di mana letak kebatilannya. Ya, silakan. Golongan kedua ialah mereka yang memahami zahir sifat dengan pengertian yang batil, yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan ilahi, yaitu tasbih, dan menetapkan bahwa inilah yang menjadi indikasinya. Mereka adalah golongan-golongan musyabihah. Mereka adalah golongan musyabihah. Paham mereka ini tidak benar dan haram, ditinjau dari berbagai alasan. Pertama, paham ini adalah pelanggaran terhadap nas-nas sifat dan penolakan terhadap pengertian yang dimaksud ialah tasbih. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Asy-Syura ayat 11. Kedua,
Akal telah membuktikan adanya perbedaan dan ketidakserupaan antara al-khaliq dengan makhluk dalam zat maupun sifat. Karena itu, bagaimana dapat dinyatakan bahwa nas-nas sifat menunjukkan adanya keserupaan di antara keduanya? Ketiga, pengertian terhadap nas sifat yang dianut oleh golongan musyabihah ini bertentangan dengan pengertian yang dianut salaf. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan. Ya, barakallahu fiik. Itu golongan yang kedua, musyabbihah. Yaitu yang memahami zahir nusus sebagaimana zahirnya, tetapi ditakyid, diberikan catatan. Berarti sama dengan yang ada pada makhluk. Tangan ya seperti tangan makhluk, wajah seperti wajah makhluk, turun seperti turunnya makhluk. Karena itu yang bisa dipahami yang namanya turun. Ya, yang namanya tangan, yang namanya wajah, yang namanya meninggi di atas sesuatu dan sebagainya. Nah, maka paham ini jelas batilnya dengan 3 alasan tadi. Yang pertama, berarti pelanggaran kepada dalil yang lainnya yang meniadakan kesamaan. Adalah kami syai'un wa huwa samul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Wala tadribu lilal amsal. Jangan sekali-kali kamu menyamakan Allah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan apapun juga. Kemudian hal ta'lamullahu samia, bukankah tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Walam yakul kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sepadan dengan Allah Ta'ala, dan sebagainya. Dikemanakan ayat ini semuanya? Berarti didustakan dengan dalil, karena Allah menginformasikan dia memiliki sesuatu yang dimiliki oleh makhluk, berarti sama. Itu logika yang cacat. Ya, berarti ya menganggap Allah Ta'ala rendah, hina, karena semua makhluk pasti punya kehinaan, punya kerendahan. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akal membuktikan adanya perbedaan antara khalik dan makhluk. Ya, namanya khalik tentu beda dan makhluk. Kok bisa disamakan? Logika mana? Menyamakan antara khalik dan makhluk. Zat yang maha sempurna dalam seluruh sisinya disamakan dengan zat yang serba kurang dalam seluruh sisinya. Oleh karena itu, ya, Allah Ta'ala, ini sebagai tambahan dari saya, bahwa Allah Ta'ala ketika menyampaikan ayat laisa kamitslihi syai'un, itu langsung disebutkan tentang 2 sifat yang melekat pada makhluk hidup yang hidupnya dengan nyawa, yaitu as-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Wa was-sam'u basir, laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Untuk menegaskan, ya, sebagai menjelaskan oleh sebagian ulama, menegaskan bahwa ketidaksamaan Allah dengan makhluknya bukan berarti Allah tidak memiliki semua yang dimiliki oleh makhluk. Tetapi ketidaksamaan di sini siapa? Dari sisi hakikatnya, bentuk yang sesungguhnya, kesempurnaannya, bukan sama-sama nggak memiliki. Maka Allah langsung sebutkan 2 sifat yang melekat pada umumnya makhluk yang bernyawa, yaitu pendengaran dan penglihatan. Maka saksikan, wahai umat manusia, Anda saksikan ada makhluk yang sedemikian banyak, yang makhluk hidup, yang hidupnya dengan nyawa. Mereka semuanya punya apa? Pendengaran dan penglihatan. Punya pendengaran dan penglihatan. Maka kita bisa pastikan, satu, berbeda bentuknya masing-masing. Ya, gajah, semut, jerapah, tengu. Kita tahu tengu? Tengok yang merah-merah suka menempat di tempat-tempat yang spesial. Antum kalau kecil ya kecil banget, merah, dan milih tempatnya juga. Nah, kalau kita kecil orang kampung masih hampir mengalami kena tengu itu. Tongo atau tengu atau apa? Kalau saya namanya tengu. Ya. Terus itu bentuknya, bentuk pemiliknya beda satu dengan yang lainnya. Sama-sama apa? Sama-sama punya pendengaran dan penglihatan. Ya. Tapi beda, ada yang besar, ada yang sangat kecil. Ya. Tapi sama memiliki pendengaran dan penglihatan. Kemudian dari sisi apa? Bentuk pendengaran dan penglihatannya. Bentuknya.
Punya gajah beda dengan punya semut. Nanti beda sama punya tadi tengok. Bisa sama punya manusia. Beda nanti sama punya hewan yang lainnya. Ikan. Atau yang lainnya. Bentuk pendengarannya. Ada yang gini. Ada yang seperti kita ini. Ada yang... Nah, beda. Bentuk pendengarannya. Alat untuk apa? Menjangkau suara. Beda. Sama-sama itu untuk jangkau suara. Beda bentuknya. Satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari siapa? Jangkauannya. Beda satu dengan yang lainnya. Jadi sesama bernyawa. Jadi kita yang kita kenal. Siapa yang antum ketahui dia paling jauh jangkauan suaranya? Paus? Ya, taruhlah paus. Ya, berapa ratus kilometer ya, tahu katanya? Hah? Coba dicek sebentar lah. Kan kita berapa jangkauan kita suara? Ya. Jangkauan paus terhadap ya, suara. Kelelawar. Penelitian awal yang dipublikasikan bahwa paus 800 km tuh. 800 km jangkauannya. Sini mana? Sini Solo ke sana lagi ya. Nah, luar biasa. Hah? Sini Probolinggo tuh. Itu pendengaran paus. Antum gantengnya aja tapi pendengarannya jadi kalah. Ya. Itu paus. Ya. Nah, jadi seakan-akan ayat ini jadi Allah sama seperti kalian. Punya apa? Pendengaran dan penglihatan. Tetapi Allah tidak sama dengan siapapun juga. Dari siapa? Bentuknya Allah sendiri, zatnya. Kemudian apa? Bagaimana bentuk sifatnya tersebut yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan juga apa? Dari sisi kualitasnya. Nggak bisa disamakan sama sekali. Hanya apa? Sama-sama punya. Dengan makna dasar yang sama. Yang namanya pendengaran untuk menjangkau suara. Itu namanya pendengaran. Bukan untuk melihat. Kalau melihat apa namanya? Basor. Penglihatan. Itu untuk melihat. Bukan untuk mendengar suara. Nah sekarang yang menafikan pendengaran penglihatan. Dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Lalu mereka beriman gak Allah menjangkau suara? Beriman gak? Beriman gak Allah ini dijangkau dalam penglihatan Allah Ta'ala? Beriman? Beriman, tapi tanpa penglihatan. Tanpa pendengaran. Bukan mereka nggak beriman kalau kita ngomong Allah sampai kepada Allah, bukan. Tapi Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan. Itu keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, beda lagi kalau Asy'ariyah. Allah melihat dengan penglihatan yang ajali. Mendengar dengan pendengaran yang ajali. Suaranya belum terjadi, sudah didengar. Karena nggak ada perbuatan mendengarkan setiap suara yang terjadi. Dengan zatnya. Allah nggak melakukan perbuatan yang baru. Perbuatan Allah adalah perbuatan yang qadim. Allah nggak pernah berbicara yang baru. Allah berbicara sudah qadim, ajali dalam dirinya. Maka tanpa suara, tanpa huruf. Jadi walaupun kesannya sama-sama beriman, kalau mendengar, melihat, tapi apa? Ketika didalami, apa yang menjadi keyakinan mereka berbeda. Itu yang. Tapi apakah Asy'ariyah paham begitu? Asy'ariyah hari ini ya itu Asy'ariyah tokoh-tokohnya kan. Asy'ariyah hari ini kan sesungguhnya banyak ahlu sunnahnya secara keyakinan, tetapi tadi
Mereka nggak paham apa yang mereka ingin Asy'ariyah, bangga Asy'ariyah, padahal kalau kemudian ditekan aslinya apa? Ternyata apa? Apa yang ada pada mereka itu milik Ahlus Sunnah, bukan milik Asy'ariyah. Dengan rahmat Tuhan kita. Emang antum Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah? Asy'ariyah atau kemudian Salafi? Asy'ariyah nggak beriman Allah punya rahmat. Coba cari yang 70, yang 20 ada sifat rahmat? Ada? Ada sifat rahmat? Nggak ada. Allah berkuasa. Ya. Allah berkuasa. Allah memiliki sifat rizki, memberi rizki. Ada sifat 20. Ar-Rasku. Hah? Ada? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ridho nggak ada. Dengan keridhaan Allah Ta'ala nggak ada sifat ridho dalam 20. Ridho hanya apa? Dalam keyakinan Ahlus Sunnah, dalam Asy'ari nggak ada sifat ridho. Kita harus berbuat dengan keridhaan Allah Ta'ala. Anda Salafi atau Asy'ari? Ahlus Sunnah Asy'ari. Ya, dalam Asy'ari nggak ada akidah Allah punya sifat ridho. Ya. Nah demikian Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Habis waktunya. Nah, pas yang ketiga sekalian. Paham yang ketiga? Golongan ketiga Ustaz? Hah? Ya, apa? Golongan ketiga. Golongan ketiga adalah mereka terlebih dahulu memahami zahir nas-nas sifat dengan pengertian batil yang tidak layak bagi Allah, yaitu tasbih. Sehingga akibatnya mereka menolak pengertian yang layak bagi Allah yang menjadi indikasinya. Mereka adalah ahlut ta'til. Ada di antara mereka yang melakukan ta'til terbatas dalam salah satu dari keduanya. Mereka itulah yang menyelewengkan nas dari zahir atau makna semestinya kepada makna lain yang mereka tentukan berdasarkan akal mereka. Padahal mereka mempunyai banyak perbedaan dan perselisihan dalam menentukannya. Penyelewengan ini mereka sebut takwil, tetapi sebenarnya adalah ta'til. Terus Mazhab ahlu ta'til ini batil dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan pertama, paham mereka adalah pelanggaran terhadap nas-nas sifat karena mereka menjadikannya mempunyai indikasi makna atau pengertian batil, tidak sesuai dengan kagungan dan kemuliaannya serta bukan yang dimaksudnya. Kedua, paham ini merupakan penyelewengan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW dari zahir makna semestinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia dengan bahasa Arab yang jelas untuk dipikirkan dan dipahami menurut pengertian yang semestinya dari bahasa ini. Dan Nabi SAW juga telah menyampaikan sabdanya dengan bahasa manusia yang paling fasih. Oleh sebab itu, firman Allah dan sabda Rasul-Nya wajib diberlakukan menurut zahirnya dan dipahami menurut bahasa Arab itu. Hanya saja dalam zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala wajib dijaga dari takyif dan tamsil. Ketiga, bahwa penyelewengan firman Allah dan sabda Rasul-Nya dari zahirnya kepada makna lain yang berbeda adalah tindakan lancang terhadap Allah dengan mengatakan tentang dirinya tanpa dasar ilmu. Ini haram hukumnya. ya, barakallahu fiik. Jadi jelas ya, kebatilan mazhab ta'til. Ya, baik yang dimaksudnya adalah yang melakukan tahrif, penyelewengan makna, yang hakikatnya dia adalah menolak informasi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dengan bantahan pertama, kedua maupun ketiga. Ya, nah untuk pada yang ketiga bahwa mereka lancang terhadap Allah Ta'ala dan juga Rasul-Nya karena mengatakan tentang dirinya tanpa dasar ilmu. Mereka salah dari dua sisi. Yang pertama, ketika mengatakan bukan itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ini yang dimaksud. Dua-duanya salah. Ya, misalnya semastawa al ars.
Bukan maksudnya Allah istiwa meninggi di atas, bukan. Itu salah. Ya. Statement mereka ketika mengatakan Allah tidak istiwa di atas ars. Ayat itu tidak dimaksud menginformasikan Allah meninggi di atas ars. Salah itu. Kemudian kesalahan yang kedua ketika mereka mengatakan maksudnya Allah berkuasa di atas ars. Allah menguasai ars. Ini apa? Kesalahan yang kedua. Maka ini dua-duanya jahal murokab. Kalau mufawidah jahal basit. Atau nggak tahu apa maksudnya. Tapi mereka juga sebenarnya mengatakan bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya? Allahu a'lam. Jadi mereka cuma salah satu ketika mengatakan bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya? Bu. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya. Walaupun itu juga salah juga. Ya kamu nggak tahu tapi yang lain tahu, biar aja. Ya. Jadi kita mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu maksudnya, itu batil. Jadi ini konsekuensi al-ta'til yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah demikian ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka nanti insya Allah setelah duhur kita lanjutkan ya dengan sedikit mengambil tentang syubhat dan bantahannya. Ya, sebagai sampel aja. Artinya dengan ketika ada sampel dari syubhat mereka dan bantahannya, aslinya semua syubhat mereka ada bantahannya gitu. Ketika dapatkan contoh soal, bahwa ternyata syubhat mereka ada bantahannya, terbantah, maka syubhat-syubhat yang lainnya yang kita tidak tahu bantahannya, yakinlah bahwa asalnya itu ada bantahannya. Cuma kita apa? Belum tahu bagaimana cara membantahnya. Nah, jadi maka ini sebagai apa? Ya sudah dianggap sebagai tamat kitab Qawaidul Muslah ya. Kita selesaikan Qawaidul Muslah dengan Badadur nanti seberapapun yang kita dapatkan maka dianggap selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita ganti dengan kitab yang lainnya insyaallah. Ya. Demikian kita jeda untuk salat zuhur terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz untuk penyampaian di sesi yang kedua ini. Bapak-bapak, kita akan istirahat salat terlebih dahulu. Oh, makan juga sudah tersedia.